Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sela Salsabila, salah satu mahasiswi program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah farmakologi molekuler yang diampu oleh Bapak Apoteker Eva Feriadi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mekanisme kerja obat simvastatin pada penderita kolesterol jahat. Sebelum masuk pada pembahasan utama, marilah kita sedikit membahas tentang apa sih itu kolesterol. Jadi, kolesterol merupakan senyawa yang membantu tubuh memproduksi vitamin D, hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam darah yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru, agar tubuh kita bisa tetap berfungsi secara normal. Jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Selanjutnya, jenis kolesterol. Jenis kolesterol terbagi menjadi dua. Yang pertama itu HDL atau High Density Lipoprotein atau biasa disebut kolesterol baik yang berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Selanjutnya yang kedua yaitu LDL atau Low Density Lipoprotein atau biasa disebut kolesterol baik, merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Ateroma sendiri merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Selanjutnya yaitu penyebab kolesterol. Yang pertama itu makanan. Salah satu penyebab kolesterol tinggi adalah kebiasaan makan makanan yang tidak sehat. Kebiasaan makanan dan jajan sembarangan juga dapat menjadi penyebab tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Maka dari itu, mulailah mengatur pola makan dengan tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi seperti makanan cepat saji. Lemak jenuh banyak ditemukan di daging sapi, kambing, dan produk dairy seperti susu dan keju. Sebagai gantinya, mulailah memilih makanan yang rendah lemak atau mengandung lemak sehat, seperti mengkonsumsi ikan, dada ayam yang direbus atau dipanggang, susu rendah lemak, kacang-kacangan, dan juga sayur hijau. Yang kedua, stres. Stres juga dipengaruhi oleh pelepasan dua hormon, yaitu hormon adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini merangsang organ hati untuk memproduksi atau melepaskan lebih banyak kolesterol dalam tubuh, sehingga mengakibatkan kadar kolesterol dalam darah meningkat naik. Yang ketiga yaitu kurang berolahraga. Kurang berolahraga disebut juga menjadi salah satu penyebab kolesterol tinggi. Maka dari itu, lakukan olahraga dengan rutin agar terjadi pembakaran lemak sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Yang keempat, berat badan berlebih. Berat badan berlebih dapat menjadi salah satu penyebab kadar kolesterol tinggi. Karena kelebihan berat badan biasanya menjadi pertanda kelebihan kadar lemak di dalam tubuh. Bila tidak ingin mengalami kenaikan kadar kolesterol tinggi, teman-teman semua dapat menjaga berat badan agar tetap ideal. Hal ini bertujuan agar kadar kolesterol baik atau HDL dan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh menjadi lebih stabil. Dan yang terakhir itu ada kebiasaan merokok. Zat-zat kimia dalam rokok yaitu zat acrolein dapat menurunkan kolesterol baik. Tingginya jumlah racun asap rokok dapat merusak dinding pembuluh darah sehingga membuatnya lebih rentan untuk menumpuk lemak. Dengan berhenti merokok merupakan salah satu upaya yang bisa teman-teman lakukan agar terhindar dari salah satu penyebab kolesterol tinggi.
sekaligus penyakit dan masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan masuk pada mekanisme obat simvastatin pada penderita kolesterol jahat. Baik, simvastatin merupakan obat menurun kolesterol golongan statin. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim yang dibutuhkan untuk membentuk kolesterol. Dengan begitu, jumlah kolesterol yang diproduksi tubuh akan berkurang. Selanjutnya, mekanisme kerja statin pada jalur sintesa kolesterol. Obat simvastatin memiliki struktur yang mirip dengan enzim HMG-CoA reduktase. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA secara kompetitif pada proses kolesterol di hati. Enzim HMG-CoA reduktase merupakan enzim yang akan menimbulkan kolesterol di dalam tubuh. Ketika enzim ini dihambat, maka proses pembentukan kolesterol di dalam tubuh tidak akan terjadi sehingga nilai dari LDL dan trigliserida yang merupakan kolesterol jahat akan berkurang di dalam tubuh kita. Selanjutnya, kapan sih waktu minum obat simvastatin? Jadi, obat simvastatin dianjurkan diminum di malam hari sebelum tidur. Hal ini berkaitan dengan proses sintesis kolesterol. Proses pembentukan kolesterol di dalam tubuh umumnya terjadi di malam hari ketika seseorang tidur. Karena pada saat tidur terjadi proses sintesa kolesterol yang paling besar. Oleh karena itu, obat simvastatin paling efektif diminum sebelum tidur. Selanjutnya, merek dagang simvastatin. Yang pertama Lexstatin, Lipivas, Sinova, Valemia, Vitorin, Recol, dan Zerocol. Itu tadi materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.